Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini senang kembali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi. Di antara saudara mungkin sedang liburan atau menikmati liburan panjang, dan saya percaya waktu Gemah hadir di ruang-ruang saudara menyeimbangkan pengajaran tentang hal-hal yang mungkin selama ini kita keliru memahami kebenaran. Tetapi hari ini saya mengajak saudara semua untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang hakiki yang tidak bisa dibantah dengan apapun juga. Mungkin ini jarang diberitakan di mimbar-mimbar gereja, tetapi ini prinsip yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tentunya untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Hari ini saya masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang bagaimana sepenggal cerita ketika Petrus tidak sefrekuensi dengan Yesus. Dan kemudian hari ini adalah lanjutannya. Saya beri judul hari ini tentang mikul salib. Matius 16 ayat 24 dikatakan demikian. Jadi setelah peristiwa kemarin ada perdebatan antara Petrus dan Yesus tentang cara pandang penderitaan. Karena Petrus berpikir bahwa terkait dengan penderitaan, Petrus tidak mengerti bahwa di balik penderitaan yang Yesus alami setelah dia harus naik kayu salib dan menderita begitu banyak hal, Petrus berkata bahwa sekali-kali kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, kemarin kita sudah baca ayat-ayatnya. Nah, ini lanjutannya di ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, jadi setiap orang itu artinya saudara dan saya pun termasuk dalam golongan orang, bukan? Jadi setiap orang, siapapun dia, mau pendeta, mau jemaat, mau orang yang baru kenal Yesus, itu masuk dalam kategori setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Saudara perhatikan diksi itu, ada kata harus, artinya tidak bisa tidak. Ia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus tidak memberikan pilihan yang lain, menyodorkan kemudahan-kemudahan untuk mengikut dia. Requirement atau syarat yang pertama waktu dia orang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka Tuhan menyodorkan ini kepada kita. Pikul salib, sangkal diri. Itu artinya apa? Siap masuk dalam penderitaan, siapkan mentalmu masuk dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Kalau enggak, coba pikir ulang. Jangan-jangan saudara mengikuti Yesus yang lain, bukan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang mati dan bangkit, naik ke sorga, sodoran pertamanya, dari requirement, syarat yang pertamanya adalah menyangkal diri dan pikul salib. Dan ini jarang diberitakan di gereja belakangan ini. Gereja sekarang lebih mengarah kepada apapun masalah saudara, apapun sakit penyakit saudara, apapun penderitaan saudara, Dia Allah yang mengasihi kita apa adanya. Jadi kita menjadikan Yesus atau Tuhan sebagai pelayan dari seluruh keinginan kita. Kita mendowngrade Yesus Kristus. Kita lupa bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa, Dia adalah Mesias. Dan Dia yang jadi Mesias itu, yang jadi Raja itu menyodorkan ini buat kita. Kalau engkau mau ikut aku sebagai murid-muridku, ini syaratnya. Sangkal diri dan pikul salib. Artinya saudara persiapkan diri untuk masuk dalam penderitaan yang begitu rupa. Makanya saya katakan kemarin, jangan tengking penderitaan. Karena penderitaan itu adalah tools, alat bantu untuk meningkatkan kualitas iman kita ke masa yang akan datang ini. Kalau pakai ukuran, parameter ya begitu, Tuhan juga akan melihat kehidupan kita ini seperti apa sih. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan gitu kan, rajin ke gereja, menabur dalam pekerjaan Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah, ya itu baik. Tetapi ukurannya bukan di situ. Justru iman kita akan mengalami iman yang tangguh waktu penderitaan itu datang, waktu penderitaan itu menerpa kehidupan saudara. Dan
Memang dalam sepanjang narasi Alkitab, kalau saudara perhatikan dengan baik ya, waktu kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, kita akan dibawa kepada lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Tetapi pastikan hidupmu selalu terhubung dengan Tuhan, karena dimanapun, di masa-masa bahaya seperti apapun, kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia yang akan mengubah ratap kita menjadi tarian, salib menjadi kemenangan. Kiranya firman hari ini yang datang bagi kita mendapat tempat di hati saudara. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Ucap syukur hari ini firman-Mu tegas berbicara bahwa syarat pertama waktu kami memutuskan untuk mengikut Engkau, maka kami harus menyangkal diri dan kemudian memikul salib dan mengikut Engkau. Tuhan, ini adalah syarat yang begitu berat mungkin bagi kami, tetapi kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami semua. Terima kasih untuk setiap kegagalan, penderitaan, atau apapun juga yang kami alami. Dan kami percaya ada Tuhan yang hebat yang menyertai kami semua. Karena Engkau sudah melewati segala macam penderitaan. Dan Engkau menganugerahkan kepada kami kemenangan yang gilang gemilang. Dan kami disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.